Oke, perkenalkan nama saya Timothy Marvin dengan NIM 1822301. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses sampling dan rekonstruksi sinyal. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan konsep sampling? Sampling adalah pencutikan nilai atau angka suatu sinyal yang dilakukan secara periodik. Nah, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan konsep sampling? Sinyal sampling itu dinyatakan dengan XSN sama dengan XNT, di mana X ini merupakan sinyal analog yang disampling dengan periode T sehingga menjadi sinyal X atau sinyal diskrit. Nah, F adalah 1/T di mana F itu harus cukup besar sehingga tidak menyebabkan hilangnya informasi spektrum atau aliasing. Oke, selanjutnya berikut adalah grafik samplingnya. Di kurva ungu adalah sinyal kontinu dalam domain waktu atau sumbu TS. Sinyal ini memiliki amplitudo AV yang berubah seiring waktu. Di titik sampling yang bercenta merah ini menunjukkan titik di mana sinyal analog diambil sampelnya. Lalu, interval sampling atau TS sama dengan T per Fs itu memiliki rumus TS sama dengan 1/Fs, di mana TS itu adalah periode sampling atau jarak waktu antara dua sampel berurutan. Lalu Fs itu adalah frekuensi sampling, yaitu berapa kali per detik sinyal diambil sampelnya. Dan semakin kecil TS-nya, maka semakin titik sampelnya juga semakin rapat, dan juga sebaliknya. Lalu berikutnya adalah konsep sampling dengan konvolusi. Fungsi FT, fungsi FT adalah sinyal analog kontinu yang ingin diambil sampelnya. Sedangkan fungsi GT adalah deretan impuls yang memiliki waktu sampling pada interval tertentu. Saat sinyal FT dikonvolusikan dengan fungsi impuls GT, hasilnya adalah pengambilan nilai dari FT di titik waktu tertentu yang sesuai dengan posisi impuls. Dengan kata lain, kita mengevaluasi sinyal analog hanya di lokasi impuls. Berikutnya adalah hasil konvolusinya. Di gambar ini menunjukkan hasil dari proses samplingnya. Garis ungu yang sudah saya katakan tadi adalah sinyal analog yang kontinu, titik merah adalah sampel dari sinyal yang diambil pada interval tertentu. Garis vertikal menunjukkan lokasi dan amplitudo dari setiap sampel, dan sumbu horizontal atau N itu representasi diskrit dari waktu atau indeks sampel. Jadi, apa hasilnya? Sinyal kontinu diubah menjadi sinyal diskrit melalui konvolusi dengan deretan impuls. Dan sinyal hanya disimpan di titik waktu yang telah ditentukan. Berikutnya adalah beberapa gambar sampling. Jadi sampling itu berikut adalah ilustrasi konversi sinyal analog ke sinyal digital dengan sampling dan interpolasi dari sinyal digital ke input sinyal analog. Di sebelah kiri adalah sinyal analog, di tengah sinyal digital, dan di sebelah kanan adalah sinyal analog hasil interpolasi atau rekonstruksi. Jadi dari yang kiri ke yang tengah adalah konversi A D atau analog ke digital. Sedangkan yang dari tengah ke paling kanan adalah konversi DA atau digital ke analog. Berikutnya ada disebut dengan rekonstruksi sinyal. Jadi sebenarnya apa itu rekonstruksi sinyal? Itu adalah konversi atau mengubah sinyal digital kembali menjadi sinyal analog yang bisa kita dengar atau lihat lagi. Di sebelah kanan adalah ilustrasi gambarnya. Lalu berikutnya, sebenarnya bagaimana proses ini terjadi di ADC dan DAC. Eh, ADC itu adalah analog to digital converter. ADC mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Prosesnya terdiri dari tiga tahap utama. Pertama adalah sampling, kedua quantization, dan ketiga encoding. Sampling itu merupakan mengambil nilai sinyal analog pada interval waktu tertentu. Quantization merupakan membulatkan nilai sampel menjadi tingkat digital terdekat. Dan terakhir, encoding yaitu mengubah nilai tersebut menjadi kode binar.
Berikutnya yaitu DAC. DAC itu adalah Digital to Analog Converter. DAC mengubah data digital menjadi sinyal analog. Prosesnya melibatkan pertama decoding dan juga kedua reconstruction atau rekonstruksi. Decoding yaitu mengubah kode biner kembali ke level sinyal, dan reconstruction adalah menghaluskan sinyal diskrit menjadi sinyal kontinu. Oke, berikutnya adalah bagaimana penjelasan matematis atas proses sampling dan rekonstruksi sinyal. Fungsi delta Dirac adalah fungsi matematis yang merepresentasikan impuls ideal dalam proses sampling. Fungsi ini memiliki sifat utama sebagai berikut, yaitu delta T dengan sebagai berikut, tak hingga dan juga nol dengan properti integral kunci, integral dari min tak hingga sampai tak hingga, delta T dt sama dengan 1. Fungsi ini digunakan untuk menyaring atau mengambil nilai dari suatu fungsi di titik tertentu melalui sifat shifting. Shifting itu seperti ini untuk integralnya, yaitu integral dari min tak hingga sampai tak hingga xt delta t min t0 dt sama dengan xt0. Berikutnya adalah penjelasan matematis juga tentang sampling dengan train delta Dirac. Sampling dilakukan menggunakan impulse train, yaitu pengulangan fungsi delta Dirac secara periodik. GT sama dengan sigma delta T min N T periode. Sinyal yang telah diambil sampelnya didefinisikan sebagai berikut, yaitu FGT sama dengan FT kali GT. Lalu berikutnya, dengan menggunakan properti konvolusi dan sifat shifting, hasilnya menjadi sebagai berikut, yaitu FST sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga F tau G T kurang tau DT. Berikutnya adalah penjelasan matematis juga mengenai rekonstruksi sinyal menggunakan low pass filter. Jadi setelah proses sampling, sinyal kontinu dapat direkonstruksi menggunakan low pass filter untuk menyaring frekuensi di atas frekuensi mesh. Jadi spektrum sinyal yang diambil sampelnya berdasarkan transformasi Fourier, spektrum sinyal yang diambil sampelnya berbentuk seperti berikut, yaitu FSF 1 per T sigma F dalam kurung F kurang KFS. Lalu berikutnya yaitu ideal low pass filter. Filter ini memiliki respons frekuensi HF dengan jarak seperti berikut, 1 dan 0, di mana 1 itu dari F lebih kecil sama dengan FC, dan 0 itu eh, berlaku untuk F lebih besar FC. Hasil rekonstruksi diperoleh dengan konvolusi menggunakan fungsi sin C, di mana seperti berikut. Namun, ideal low pass filter sulit diterapkan secara fisik karena memerlukan fungsi sin C yang panjangnya tak hingga. Lalu berikutnya yaitu aliasing dan rekonstruksi yang tidak sempurna. Jadi, aliasing itu terjadi jika frekuensi sampling Fs kurang dari 2 kali frekuensi maksimum sinyal Fmax. Nah, jadi ini tuh bisa menyebabkan overlap spektrum yang tidak dapat diperbaiki. Nah, untuk menghindari aliasing, pertama kita harus menggunakan frekuensi sampling Fs itu lebih besar sama dengan 2 Fmax, dan juga yang kedua, terapkan anti-aliasing filter sebelum proses sampling untuk membatasi frekuensi input. Jadi, kesimpulannya itu, pertama, sampling dilakukan menggunakan fungsi delta Dirac yang mematahkan sinyal kontinu menjadi bentuk diskrit. Yang kedua, rekonstruksi dilakukan menggunakan low pass filter untuk menyaring frekuensi di atas noise. Yang ketiga, rekonstruksi ideal menggunakan Sinc interpolation, tetapi sulit diterapkan secara fisik. Dan yang keempat, penting mematuhi teorema English untuk mencegah aliasing dan memastikan hasil rekonstruksi akurat. Berikut penjelasan mengenai sampling dan juga rekonstruksi dari saya. Terima kasih.